Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Mengejutkan sekali, mengejutkan ya. Seorang Prabowo mengatakan, buat apa membangun kereta cepat? Buat apa membangun jalan? Buat apa membangun IKN? Nampaknya seorang Prabowo sudah tahu begitu kan ya, bahwa kereta cepat, IKN, jalan mereka ya masih belum menjadi prioritas utama untuk bangsa kita. Jadi ya saya berpikir dan menangkap dari apa yang insting dari seorang Prabowo, yang perlu diperbaiki oleh Prabowo salah satunya adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan, ya, masalah demokrasi, masalah pendidikan. Ini yang ada menurut saya pribadi begitu kan ya. Menurut saya pribadi yang ada di benak dari seorang Prabowo. Secara logika memang ini betul begitu kan. Bagaimana memperbaiki kemiskinan, bagaimana memperbaiki kesejahteraan yang ada, daripada membangun IKN, daripada membangun kereta cepat, daripada membangun jalan yang toh pada hakikatnya digunakan para orang-orang elit, ditempatkan para orang-orang elit, dilakukan para orang-orang elit di situ begitu kan. Sedangkan rakyat kecil hari ini dibenturkan dengan pajak tinggi sana sini. Bayangkan ya, mungkin ada di benak dari seorang Prabowo di situ seperti itu. Saya yakin dan saya yakinnya karena saya ini adalah mantan dari pendukung Prabowo 2014-2019. Saya tahu betul karakter dari seorang Prabowo. Mereka pertama kali yang ada di benak mereka adalah masalah kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Makanya kalau sekarang wajar kalau Prabowo sebagai pemenang mengatakan buat apa membangun ini, membangun itu. Nampaknya tanda-tandanya IKN akan mangkrak. Tanda-tandanya ya kereta cepat bisa mangkrak dan sebagainya. Kalau sudah tidak bisa bayar lagi ngapain? Ya kerugian-kerugian ini mungkin diberikan ke masyarakat Indonesia. Wah, ini sangat luar biasa di situ begitu kan ya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Pak Prabowo saya kira mengatakan seperti itu. Mereka ya pertama adalah mereka punya pengalaman luar biasa untuk mesejahterakan itu, dan itu janji seorang Prabowo ya. Makanya Pak Prabowo, untuk apa bangun kereta cepat? Kata ya Pak Prabowo, kalau negara ini tidak aman. Ini komentar-komentar dari netizen ya, dari Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo sendiri akan konsisten dengan ucapannya? Saya yakin dan saya yakinnya itu seorang Prabowo konsisten. Walaupun saya tidak memilih seorang Prabowo 2023-2024 kemarin, saya yakin ada di benak Prabowo itu adalah masalah pertama itu adalah kesejahteraan. Kenapa? Kalau kesejahteraan diatasi, kemiskinan diatasi begitu, pendidikan diatasi, itu sudah makmur bangsa kita. Tidak ada lagi benak ya, lah kemudian dicekik dengan pajak ini pajak itu begitu kan. Makanya saya yakin dan saya yakinnya dari awal Pak Prabowo banyak yang kemudian ya salah satunya masih ragu terhadap IKN karena mereka didukung oleh Jokowi, mau tidak mau Prabowo ingin menang begitu kan ya. Kalau ingin menang ya ucapan apapun ya mereka ikuti begitu kan ya. Ini komentar dari netizen banyak sekali. Bagus, ntar soal IKN ya sekalian bikin statement. Buat apa pindahin IKN dan bangun IKN lagi jika negara ini banyak yang miskin dan kelaparan. Negara ini selain minimnya rasa aman dan nyaman juga mengalami kekurangan keadilan yang sama di mata hukum. Namun yang lebih utama adalah karena berawal dari rusaknya demokrasi. Yang ketiga ya ada yang mengatakan pertahanan pusat data nasional Kominfo harusnya diberikan bertahanan yang super canggih, kata komentar dari netizen. Artinya sejak awal saya tahu karakter seorang Prabowo begitu kan ya. Karena beberapa kali saya sudah keliling-keliling ya mengikuti rekam jejak dari seorang Prabowo ya. Jalan utama yang kemudian ya sepak terjang dari seorang Prabowo yaitu adalah mengatasi bagaimana kemiskinan, kesejahteraan ya. Karena
Prabowo sesuai dengan image mereka, ya, ketahanan pangan. Nah, itu yang kemudian digembar-gemburkan sejak dulu begitu kan ya. Dan kemudian dulu mengatakan antek-antek asing. Nah, banyak ucapan-ucapan Prabowo yang kemudian kita bisa ambil, ya, yang terakhir dia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya ordal, tidak ada yang namanya anaknya ini anaknya itu, kita harus setara, hukum kita harus sama. Nah, ini yang paling baik menurut saya. Jadi ya jangan hanya omon-omon aja begitu, kita tunggu saja, jangan-jangan ya ganti pemimpin ini dan itu ya sama aja mereka, malah tambah kacau. Bisa saja terjadi karena prediksi kita ya, para oligarki yang punya kesempatan di situ, saya kira tidak hanya tinggal diam di situ begitu kan ya. Mari kita baca. Prabowo untuk apa? Prabowo mengatakan untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara ini tidak aman. Betul. Betul begitu kan. Ada kerusuhan ini, ada kerusuhan itu ya. Ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka penyiksaan dan sebagainya, banyak di situ begitu kan ya. Banyak yang melaporkan seperti itu. Hukum ya harus setara dengan hukum kita, yaitu kalau mereka anaknya siapa harus setara dengan rakyat biasa begitu, tanpa pandang bulu ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan keamanan menjadi salah satu ya tolak ukur penting bagi sebuah negara. Menteri Pertahanan ini menuturkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu diberiringan dengan keamanan. Hal ini diungkapkan Prabowo ketika memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja di Balai Sudirman, ya, Jakarta Selatan. Dilihat dari tayangan YouTube Kompas, mereka mengatakan Prabowo yang memberikan peringatan, memberikan inspirasi di situ begitu kan ya, untuk para masyarakat di Indonesia. Nih, untuk apa kita bangun jalan? Untuk apa kita bangun kereta cepat ya? Untuk apa kita bangun waduk ya? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, kata seorang Prabowo. Nampaknya ini menjadi tamparan keras kepada seorang Jokowi di situ ya, membangun ratusan miliar waduk, membangun jalan, membangun infrastruktur tol yang kemudian yang dilewat hanya orang-orang mereka itu aja begitu kan. Membangun IKN yang nampaknya masyarakat itu aja tidak membutuhkan ibu kota begitu. Membangun kereta cepat, masyarakat ya urgen, tidak begitu urgen ya. Ya kereta api kan kita bisa begitu kan. Ngapain kita harus kereta cepat begitu? Dengan pembiayaan ya, dengan pembiayaan yang sangat super luar biasa. Ya, apalagi perawatannya sangat besar ya, apalagi cicilannya di situ begitu. Ini menjadi tamparan keras. Kalau ini benar-benar disetop oleh seorang Prabowo, jelas ya, makan siang gratis saya kira membutuhkan berapa triliun pun bisa, asalkan kereta cepat ini ya mereka hentikan di situ begitu. Tapi saya kira tidak bisa karena ini sudah ada perjanjian dengan Cina di situ begitu kan. Saya kira tidak bisa di situ. Ini kasihan banget ya. Yang salah siapa? Ya tetap pemimpinnya sekarang dong begitu kan. Bahkan menurut Prabowo ya, melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sana tertera tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Setelah itu ya barulah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karenanya Prabowo masukkan calon perwira remaja ke tubuh TNI Polri merupakan bagian dari tujuan kami, dari tujuan Prabowo ya, jelasnya di situ. Nah, masyarakat bisa menilai hari ini begitu ya. Kepemimpinan seorang Prabowo ya semoga saja tidak sama dengan seorang Jokowi. Harapan besar kepada seorang Prabowo ya, semoga saja mereka memperbaiki masalah kesejahteraan, ekonomi, pendidikan yang ada saat ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.